Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Untuk udara pagi yang segar, untuk matahari yang memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk, dan untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita akan melakukan ibadah pagi. Kita memohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 24 April 2021, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4. Mari kita berdoa. Hati kami telah kami bukakan untuk Tuhan isi dengan kebenaran Tuhan. Buatlah kami memusatkan perhatian kepada firman yang hendak kami baca dan dengarkan. Kami memahami dan kami memberlakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah memberitakan kebenaran. Saudara, pernahkah saudara mengatakan sebuah kebenaran, lalu ada orang yang tidak menyukai, bahkan mengatakan bahwa apa yang saudara katakan adalah kebohongan? Hal yang sama pernah dialami oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mengatakan sebuah kebenaran, tetapi akhirnya mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam penjara. Bacaan kita hari ini merupakan kelanjutan dari khotbah Petrus di Serambi Salomo, yang kemudian menghasilkan respons yang berbeda dari orang-orang yang mendengarnya. Sebagian orang mendengar lalu percaya, sehingga jumlah orang yang percaya terus mengalami pertambahan. Tidak dapat dipungkiri, juga banyak orang yang tidak menerima apa yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes, yaitu pemimpin agama Yahudi, yakni imam-imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang Saduki, menolak dengan penuh amarah. Sehingga kedua rasul itu ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes tentang kebangkitan
bukanlah sebuah kesalahan. Namun di mata para pemimpin agama Yahudi, itu bertentangan dengan pemahaman mereka. Bagi mereka, tidak ada kebangkitan tubuh. Saudara, saat kita memberitakan kebenaran, tentu akan ada saja orang yang menganggapnya sebuah kesalahan, bahkan tidak menyukai apa yang kita lakukan. Namun kita perlu sadari bahwa tugas kita ialah terus menyuarakan kebenaran-kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Karena itu, jangan pernah berhenti memberitakan kebenaran yang sejati. Tuhan akan memperlengkapi kita untuk terus menjadi pewarta firman-Nya. Tetaplah memberitakan kebenaran dengan motivasi yang benar, dan tetaplah percaya bahwa kebenaran dalam Kristus adalah berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Jika boleh kami meminta kepadamu Tuhan, jadikanlah kami hamba-Mu yang setia mewartakan akan kebenaran-Mu. Mungkin ada orang yang tidak menyukai kebenaran yang kami katakan, tetapi jangan biarkan kami patah semangat atau putus asa. Karena kami yakin Tuhan menolong, Tuhan menopang kami. Seperti yang kami yakini, hari ini akan kami jalani bersama dengan Tuhan yang melindungi, menolong dan menopang kami. Kami yakin hari-hari kami akan semakin indah karena Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk segala aktivitas yang kami lakukan hari ini, Tuhan kiranya hadir di dalamnya. Untuk anak-anak kami yang kuliah, belajar daring, Engkau berikan semangat. Untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bukakan pintu berkat-Mu. Kami berdoa Bapa di sorga, mendoakan anggota jemaat. Mungkin ada yang mengikuti ibadah ini yang sedang bergumul untuk banyak persoalan. Mungkin ada yang bergumul masalah ekonomi keluarga. Mungkin ada yang bergumul masalah keharmonisan keluarga. Juga bergumul karena kehilangan orang yang dikasihi. Atau bergumul karena sakit penyakit. Tuhan berikan pengharapan. Di dalam nama Yesus yang kami sembah, Tuhan akan menguatkan kami menjalani kehidupan mengandalkan Tuhan. Lepaskan kami dari pergumulan dan tambahkan kekuatan menghadapi setiap pergumulan. Kami berdoa, berkati pemerintah kami, mengayomi masyarakat Indonesia, membawa Indonesia kepada keadaan yang jauh lebih baik. Engkau memberikan semangat kepada mereka yang merawat yang sakit, keluarga yang merawat orang sakit, ataupun dokter, perawat, berikan semangat. Yang sakit juga tambahkan kekuatan iman. Buatlah kami tetap menghidupi akan hidup kami dengan beribadah kepada Tuhan, kerja, belajar, semua aktivitas kami dalam setiap hari adalah ibadah. Kami mau melakukannya menurut kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari keinginan melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Berkati seisi rumah kami, semoga damai-Mu dan sejahtera-Mu selalu ada di tengah-tengah kediaman kami. Sertai kami Bapa di sorga dalam menjalani minggu-minggu Paskah. Selalu kami meyakini Kristus bangkit memberikan kemenangan. Di dalam kepercayaan kami kepada Kristus, kami dimenangkan dan kami hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dan menghambakan diri kami hanya kepada Yesus. Tuhan, ini doa kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang bisa kita nikmati.
dan terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk semua keluarga.